ama bongka mo dundu kaina ba. Ya kan? Hela meor rabutana labu itu. Papene mau pangava itu. Patoto me padoma itu. Hingga garura kila bibito kuntu beres. Mai mga vitinai musira taposang tabang boliosi. Dari 19 jabatan yang saya jalani selama berkarir sebagai birokrasi, passing saya ternyata di DPR. Tantangannya cukup besar. Baik DPR, saya pernah sekretaris DPR Kabupaten Buton. Ya, sebelum saya pindah tugas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Jabatan terakhir sebagai birokrasi juga saya di sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Kenapa saya katakan passing saya? Karena saya nikmati betul tantangan luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Kita berada pada anggota DPR ini kan luar biasa ini. Satu bahasa yang selalu terngiang di telinga saya. Kalau sudah bahasa anggota DPR ya pokoknya ya harus disahuti dan diaminkan dan di follow up apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan anggota DPR. Di situ dinamika luar biasa. Ya. Di satu sisi ya saya juga harus bertanggung jawab secara administrasi, baik administrasi maupun keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di segmentasi Koja-Koja di podcast Koja-Koja. Kali ini saya sedang berada di kediaman pribadi Bapak Laude Mustari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ini Pak hari ini? Alhamdulillah baik, ya, sehat. Alhamdulillah Pak, jadi saya beberapa hari lalu sudah mengkontak beliau. Kita bikin podcast Koja-Koja. Saya ingin mengambil inspirasi dari Pak Laude Mustari karena Bapak dikenal seorang birokrat yang sejati menurut saya, karena telah malang melintang di dunia birokrasi. Nah, saya ingin mengambil inspirasi dari itu. Kita koja-koja dan beberapa catatan yang saya sudah siapkan untuk kita menjadi bahan koja-koja kita, diskusi kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat masyarakat di Kota Bau-Bau. Nah, saya akan masuk di pertanyaan ini bahwa sebagai seorang birokrat dengan pengalaman panjang, apa momen yang paling berkesan dalam karir Bapak yang membuat Bapak semakin yakin bahwa birokrasi adalah jalan pengabdian yang ditempuh untuk masyarakat Kota Bau-Bau ke depan? Nah, boleh diceritakan ini Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast yang saya muliakan, berawal dari tahun 1990, saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton pada saat itu, belum mekar Kota Bau-Bau. Status kepegawaian saya pada saat itu adalah pegawai pusat yang dipekerjakan di daerah. Dulu status pegawai pemerintah itu ada 3. Yang pertama dipekerjakan, yang kedua diperbantukan, dan yang ketiga adalah pegawai pemerintah daerah. Makanya NIP saya ini nomor 1 dulu. Dari NIP itu sudah ketahuan bahwa ini pegawai pusat ini. Seperti itu kan. Selama saya berkarir sebagai pegawai negeri sipil, sudah hampir 20 jabatan saya pegang. Masya Allah, ya, 19 jabatan ya. 19 jabatan. Jabatan terakhir saya sebagai pelaksana Bupati Buton. Ya, kesan-kesan dan cukup banyak pengalaman yang saya suka duka di birokrasi ini sudah luar biasa. 19. Kadang kita bekerja tidak sesuai dengan passing kita ya. Hanya karena pimpinan mengamanahkan untuk menduduki sebuah jabatan, ya terpaksa kita harus belajar kembali lagi. Satu contoh misalnya. Ya. Saya pernah dilantik sebagai kepala birokrasi yang menangani soal-soal keagamaan misalnya. Sementara saya tidak punya basic di sana. Ya kan? Saya kan tidak, kalau masalah agama ya saya tidak tidak profesional dari 19 jabatan yang saya jalani selama berkarir sebagai birokrasi, passing saya ternyata di DPR.
DPR. Tantangannya cukup besar. Baik DPR, saya pernah sekretaris DPR Kabupaten Buton. Ya, sebelum saya pindah tugas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Jabatan terakhir sebagai birokrasi juga saya di sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Kenapa saya katakan passing saya? Karena saya nikmati betul tantangan luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Kita berhadapan dengan anggota DPR ini kan luar biasa ini. Satu bahasa yang selalu terngiang di telinga saya, kalau sudah bahasa anggota DPR ya pokoknya ya harus disahuti dan diaminkan dan di follow up apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan anggota DPR. Di situ dinamika luar biasa. Di satu sisi ya saya juga harus bertanggung jawab secara administrasi, baik administrasi maupun keuangan. Tapi di sisi lain saya juga banyak belajar dari teman-teman DPR, banyak belajar dari teman-teman DPR. Bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, sekalipun ya sebagai karakter saya juga sebagai birokrasi tidak melupakan pergaulan-pergaulan secara sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang selama saya berkarya di birokrasi, saya juga malah melintang suka duka itu ya. Dukanya ya saya selama berkarya di ASN sudah 3 kali non-job. Non-job ya? Non-job 3 kali. Jadi istilahnya jatuh berkali-kali, bangun berkali-kali. Tapi itu dinamika, saya katakan dinamika tadi. Ya. Kalau di DPRD, kenapa saya passing saya? Bayangkan DPR itu kan saya punya atasan itu ada 48 orang. Pertama wakil gubernur, kemudian sekretaris DPRD. Ya. Secara struktural pimpinan 3 pimpinan tadi atasan saya. Ya. Tapi secara fungsional keseharian saya itu 45 pimpinan saya. 45 bagaimana mengurus teman-teman, bagaimana aspirasi mereka, bagaimana memastikan semuanya berjalan dengan ya, alhamdulillah ya, saya selesaikan tugas. Saya pernah bakti pada tanggal 1 Agustus kemarin. Iya 1 Agustus. 1 Agustus 2024. Ya, 2024. Sebenarnya sejatinya itu saya pensiun nanti pada tanggal 20 Desember 2024. Hanya karena saya mengikuti kontestasi wali di Bau-Bau, secara otomatis ya karena regulasi yang mengatur soal itu harus mundur, ya makanya saya mengajukan pensiun atas permintaan sendiri. Saya golongan 4D sudah lebih 10 tahun. Masalah. Mestinya saya kalau pensiun ada istilahnya kenaikan pangkat pengabdian dari 4E. Tapi karena itu tidak jadi, hanya karena ada tinggal beberapa bulan ini tidak dikategorikan, tidak dimasukkan dalam pensiun atas pengabdian. Karena saya pensiun atas permintaan sendiri, hanya karena mengikuti kontestasi pilwali Bau-Bau, makanya 4E saya tidak bisa raih. Tapi kan sekalipun itu menjadi idaman masing-masing ASN di seluruh Indonesia, tapi karena ada hajat yang lebih besar, saya rela berkorban untuk tidak mencukupi pangkat 4E. Seperti itu. Siap. Nah, kita masuk di kota Bau-Bau. Tentunya kota kita yang kita sayangi ini, yang kita cintai ini, dengan dinamikanya, dengan perputaran kotanya tentunya memiliki tantangan tersendiri. Baik dalam pembangunan, dalam segi ekonomi, maupun lingkungan. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Pak, bagaimana pandangan Bapak dalam upaya mewujudkan visi misi yang telah Bapak gagas, tentunya menghadapi tantangan yang ada, bagaimana Pak? Ya, setiap kandidat pasti punya mimpi bagaimana membangun Bau-Bau. Yang lebih kerennya itu ya katakan visi ya, angan-angan. Dalam rangka merealisasikan, menjasmanikan sebuah visi itu ya, ada istilah misi yang secara real itu harus ditunaikan. Ya, Bau-Bau ini ada dua yang harus di follow up sebenarnya. Pertama soal budaya dan Bau-Bau ini kota jasa. Dua segmen ini harus menjadi perhatian para kandidat. Kenapa saya punya visi dalam menuju Bau-Bau kota budaya yang maju, sejahtera dan berkeadilan? Ya karena Bau-Bau ini dengan era digitalisasi hari ini
akan tergerus kita dengan budaya-budaya luar. Akulturasi budaya ini akan menggerus tatanan nilai yang sudah lama tersimpan. Yang lama, sudah lama, ratusan tahun yang lalu, yang menjadi komitmen, yang menjadi kesepakatan kolektif orang-orang Buton di mana saja, bahwa budaya kita ini harus kita jamin, kita jaga, kita lestarikan. Sehebat apapun Jepang itu, Inggris, Monaco, Denmark, Swiss, Brunei Darussalam, sehebat apapun mereka, tetapi tidak mengeliminir tatanan, kebiasaan, tradisi lokal mereka. Nah itu modal utama mereka. Saya kira Bau-Bau juga akan seperti itu. Masya Allah. Bali itu kalau bicara soal wisatawan mancanegara, saya kira Bali adalah daerah yang menjadi tujuan wisata internasional. Tapi bukan soal keindahan alamnya. Ya. Orang berkumpul di Bali itu hanya karena budayanya. Kenapa itu Bali maju karena budayanya? Masa Bau-Bau tidak bisa kita kemas dalam sebuah event yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara? Event budaya ya? Iya. Kenapa saya mengatakan budaya harus menjadi genjotan kita? Karena setelah saya amati, masih banyak atraksi-atraksi budaya, masih banyak kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi kita yang masih berlaku sampai hari ini. Masih. Seperti yang Anda katakan semalam. Orang Buton itu dari sebelum lahir sudah diatur budaya, posipo. Ya kan? Palancia Mai setelah lahir, Oana Bulua. Ya kan, akika. Setelah itu tandaki, posusu. Itu untuk sunat ya. Sunatan. Kemudian posuo. Kemudian kawin lagi. Seluruhnya semua atraksi-atraksi budaya ini selalu masih menjadi kebiasaan orang-orang Buton yang sampai hari ini masih berlaku. Saya ada sebuah obsesi saya, atraksi budaya ini harus betul-betul dilestarikan. Sekalipun di tengah masyarakat pada umumnya kadang-kadang ada sedikit-sedikit perbedaan persepsi ya. Tapi itu hal yang wajar. Makanya obsesi saya ke depan, saya akan kumpul seluruh tokoh adat, tokoh budaya Buton. Saya akan kumpul, mari kita duduk bersama. Kita satukan pandangan kita. Kan budaya ini, adat ini kan soal kesepakatan. Sepanjang itu budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian ada sebuah sebuah kesepakatan untuk kita robah, kita permak, kita reformasi sedikit budaya ini, kenapa tidak? Sepanjang itu disepakati secara kolektif kita. Dengan tujuan memeliharanya. Ya. Tujuan memelihara tradisi. Malah ke depan saya terus terang saya membaca ya bahwa orang Buton itu sudah tidak bangga dengan bahasanya, dengan budayanya. Coba perhatikan orang Bugis, orang Jawa, orang Manado, orang Ambon, bangga dengan bahasanya. Kita justru latah dengan orang-orang itu. Baru 1 hari ke Jakarta sudah logat Jakarta kita. Baru kita datangi Exodus, ya kan? Baru kita datangi Exodus, kita sudah tidak lupa bahasa kita. Kita sudah Nam tapu gabul. Nyong. Ale rasa betara salai. Ale mau kemana lai? Ini kan juga sebuah sebuah sikap karakter yang tidak bangga akan budaya kita. Identitas kita. Identitas diri itu penting. Saya tidak mau, makanya dalam 15 program itu, Poso Masal itu sebuah keniscayaan. Poso Masal. Ada sebuah obsesi yang terpendam dalam diri saya. Melihat realitas hari ini, saya tidak mau perlu ungkap dengan dualisme kepemimpinan kesultanan hari ini. Ya. Itu juga saya kira harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang punya otoritas, yang punya masyarakat, yang punya dana untuk membiayai semua event-event budaya itu, sangat pemerintah. Ya. Tinggal lembaga budaya ini bagaimana menyesuaikan. Tapi kalau terjadi dualisme seperti ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam rangka memelihara, melestarikan budaya. Seperti itu. Poso Masal, bayangkan seluruh orang Buton yang ada di diaspora kita di luar negeri. Makanya event Poso ini harus menjadi kalender internasional. Ya. Iya kan? Menjadi kalender internasional. Banyak di Poso ada Poso. Semua orang Buton yang di Malaysia, Singapura, Jakarta, Maluku, Papua akan pulang di Bau-Bau dalam momen tertentu. Pada saat libur sekolah kita adakan. Berapa bisa 100 miliar uang. Masya Allah.
dalam waktu tertentu terkumpul uang di bau-bau. Karena kan orang-orang Buton yang ingin pusu anaknya, pasti akan kembali ke Buton. Akan kembali ke bau-bau. Saya akan pusu anaknya dalam rangka untuk memenuhi syarat. Supaya anak saya bisa kawin. Kan tidak bisa kawin kalau tidak kalambe anaknya orang. Adat kita di Buton. Saya miskin-miskinnya orang Buton yang tidak mampu melaksanakan prosesi posuo, pasti hanya dia taburaka misalnya. Dia nebeng pada orang-orang yang punya hajatan posuo. Atau paling minimal, dia akan, dia akan bacakan doa, bacakan air, kemudian dia kasih mandi anak gadisnya orang, supaya menjadi kalambe. Sebagai syarat untuk kawin gadisnya. Itulah. Belum kita bicara multiplier effect. Semua orang Buton yang datang di bau-bau, karena pesta ini kan adalah panen malam. Malam hari kita adakan atraksi budaya lain. Siang hari kita adakan seminar budaya. Apa di balik mana poso ini? Ya kan? Tentu ya atraksi budaya lain juga akan menjadi bahan diskusi, menjadi bahan seminar oleh para tamu-tamu kita. Kita undang seluruh pakar budaya di negeri ini. Kita undang semua para pakar budaya untuk bagaimana mendiskusikan budaya kita ini. Saya kira saya terus terang, Linda, bahwa bicara sarung Buton, sarung Buton saja. Saya bangga pakai sarung Buton hanya karena saya orang Buton. Tapi harus kita realistis kita bahwa secara kualitatif sarung Buton ini masih kalah dengan orang Samarinda, sarung Sabe misalnya. Saya kira ke depan juga itu harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus mengintervensi dalam rangka peningkatan mutu. Kalau mutu hasil karya anak bangsa, anak daerah Buton ini luar biasa bagusnya, kan secara marketing kan akan laku juga di pasar-pasar. Apalagi kita punya keunggulan komparatif kita. Bau-bau ini punya keunggulan komparatif. Di Waru Rumah ada dodol. Ada dodol Waru Rumah. Ada kahulnya Waru Rumah. Di Liabuku ada keranjang. Di Badi ada kerajinan parang. Iya kan? Di mana lagi? Di Lamangga ada kerajinan kuning. Sula ada kerajinan. Katopai Sula juga di sana ada. Seperti itu. Tapi ini ternyata yang paling miris saya terus terang. Dimanapun saya berada saya katakan ini. Setiap yang berkunjung di bau-bau ini, souvenir yang didapatkan mereka itu semuanya berakhir di WC. Berakhir di WC. Karena kan oleh-olehnya bau-bau ini hanya dua macam. Kalau bukan jamu mentek, ikan kering. Semua berakhir di WC. Saya mirisnya kenapa? Saya miris Palabusa itu penghasil mutiara yang cukup. Dari dulu terkenal. Cukup banyak ya. Untuk ukuran nasional, Palabusa itu produksi mutiara yang luar biasa. Produksi mabe. Setelah saya jalan-jalan ke Palabusa, ternyata seluruh mutiara, mabe-mabe yang dihasilkan oleh petani-petani kita di Palabusa itu dikirim gelondongan ke Bali dan Mataram. Lagi-lagi. Mestinya pemerintah hadir di situ. Bagaimana mereka dilatih dalam rangka untuk membuat souvenir-souvenir dari mutiara ini. Bayangkan 1 biji 10.000. Nah kalau kita perdayakan masyarakat dalam rangka membuat souvenir-souvenir dari mutiara ini, satu mutiara itu bisa menghasilkan 300.000. Luar biasa lonjakan. Produktif harganya. Iya. Nah, kenapa kita didatangkan pelatih dari Jawa sana? Atau kita kirim petani-petani kita, pengrajin mutiara kita ke Jawa sana, Bali, Mataram. Untuk ditingkatkan kapasitas. Ya. Yang kedua, soal gerabah. Gerabah Katobengke ini sudah hampir punah. Saya pernah ke Katobengke, ternyata masih ada. Sampai sekarang? Masih ada satu orang. Tapi kan kemasannya kan tidak perlu lagi kita bicara dalam rangka pembuatan periuk misalnya atau buyung misalnya, kan sudah kalah dengan ember, sudah kalah dengan cirigen, sudah kalah dengan periuk stainless sekarang, ya kan? Tentu kemasan lain mungkin dalam bentuk poci-poci dari tanah liat misalnya, atau souvenir. Iya, tinggal kreativitas kita bagaimana untuk sebuah produk yang laku di pasaran dengan bahan baku yang sama. Saya masih camat Batu Ampari. Kemudian lahan untuk membuat gerabah Katobengke dibeli oleh Haji Karim sebagai untuk tempat pengisian bahan bakar, ya kan? Saya belikan di Katobengke di Surabaya sampai hari ini masih ada. Masih ada bahan baku untuk buatan gerabah di Kelurahan Goda Baru sampai hari ini masih menjadi milik masyarakat Katobengke.
Seperti itu saya kira yang... Iya, nah panjang sekali kalau kita berbicara soal Kota Bobo yang sangat kita cintai, mulai dari souvenirnya, kain buton. Yang saya pakaikan juga ini memang UMKM ini, UMKM di Kota Bobo, Kampuri juga ini, Kampuri Fashion, yang bisa dipakai kapan saja, menjadi identitas kami di podcast Koja-Koja, dan kami sangat bangga itu untuk bisa kita kembali melestarikan itu, membuat bahwa kami bangga dengan identitas ini. Kami orang Buton dan kami sangat bangga. Nah, kembali ke pertanyaan ini, Pak. Banyak pemimpin yang memiliki prinsip-prinsip yang mereka harapkan bisa diteladani oleh masyarakat. Tentunya apa nilai-nilai utama dan falsafah hidup untuk membimbing langkah Bapak ke depan jika nantinya bisa menjadi orang nomor 1 di Kota Bau-Bau. Falsafah hidup apa yang bisa kita petik sebagai oleh-oleh kami di podcast Koja-Koja ini? Lagi-lagi kita kembali ke soal budaya, terlepas dari masing-masing penganut agama ya. Karena budaya ini sebagai pedoman dalam rangka bersosialisasi kita di tengah masyarakat. Ada syarat petanguna. Pemama siaka, popia piara, ponggang kataka, pemain maya. Tata nilai ini harus menginspirasi setiap masyarakat, apalagi birokrasi. Iya. Simbol-simbol yang disampaikan, yang ditampilkan orang-orang tua itu sebenarnya punya makna-makna filosofi. Contoh aja macam kantung misalnya. Kenapa kantungnya orang Buton ini selalu di dalam? Bukan di luar. Sebenarnya itu gitu ya? Itu filosofinya supaya tidak gampang disogok orang Buton ini. Makanya lagi saya katakan akulturasi budaya ini mempengaruhi tatanan, kebiasaan masyarakat Buton. Kita sudah terkontaminasi dengan paham liberalisme, kapitalisme. Seluruh aktivitas masyarakat di Buton, saya kira di seluruh Indonesia ini, indikator keberhasilan seorang selalu diukur dari seberapa besar sih materi yang dia tumpuk, seberapa besar uang yang dia pegang, yang dihasilkan, yang masyarakat yang masih megang teguh nilai-nilai moral, kebaikan, ketulusan, sudah tidak menjadi sebuah ukuran. Ini yang hilang ini yang hilang. Ini yang saya akan gali kembali dari segi pakaian, atraksi budaya lain, tatanan nilai itu harus menjadi roh dalam rangka rohnya masyarakat Bau-Bau itu harus dibangkitkan kembali. Makanya terus terang, insya Allah Tuhan mengijabah doa saya untuk jadi wali kota Bau-Bau. Satu hari bahasa Buton harus ada di sekolah-sekolah maupun lingkungan instansi pemerintah. Satu hari. Kenapa daerah lain bisa? Masa kita tidak bisa? Ya kan? Ya tentu kita mulai dari rumah tangga kita dulu. Bahasa Ulio, bahasa nomor 1 di Kabupaten Buton ini. Enggak boleh, luar biasa, luar biasa. Kau cari bahasa Volio di seluruh dunia, bahasa seperti bahasa Volio ini. Ya kan? Tidak ada konsonan dalam akhir kata, tidak ada. Selalu huruf, vokal, selalu huruf hidup di akhir kata bahasa Volio itu. Aksaranya juga unik. Tidak ada olangkang, ada olangkat. Pasti olangka. Ya kan? Pasti berakhir dengan akhiran vokal, bukan konsonan. Coba perhatikan itu. Uniknya juga aksaranya, aksara Arab ya. Itu yang pertanyaan, aksara Arab. Dulu kenapa di Buton ini setiap hatib itu bahasa Arab? Karena memang pada zamannya orang Buton pintar bahasa Arab. Makanya aksara Arab. Ya. Nah, ini yang hilang ini, saya kira itu yang pertama. Tapi dalam keseharian saya, terlalu berlebihan mungkin. Kalau saya katakan, ya kita ini kan makhluk sosial yang beragama dan berbudaya. Tentu pedoman hidup saya terus terang dalam keseharian saya, siapapun yang menzalimi saya, siapapun yang membuli saya sabar saja. Karena saya mampu mengaktualisasikan diri dalam rangka mengapresiasi tatanan nilai itu. Sekalipun ya mungkin penilaian orang saya ini bajingan juga ya. Tapi dalam tatanan keseharian dalam rangka pergaulan, saya mengutamakan aspek-aspek prinsip-prinsip kemanusiaan itu yang saya pegang. Humanis. Iya. Perbaiki pikiranmu. Karena itu implikasi kepada ucapan. Perbaiki ucapanmu karena implikasinya akan mengarah kepada tindakan. Perbaiki tindakanmu, implikasinya akan mempengaruhi kebiasaan. Dan perbaiki kebiasaan kan akan berimplikasi pada nasib. Saya pegang itu dan saya aplikasi dalam kehidupan keseharian saya.
Saya teman, apalagi lawan, musuh sekalipun saya tetap saya teman. Iya. Kita berupaya, berusaha untuk kita berbuat baiklah kepada siapa saja. Berbuat baiklah kepada siapa saja. Kita berbuat baik saja belum tentu diterima baik oleh orang-orang sekitar kita. Satu contoh yang menjadi teladan kita. Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Taif dilempar sampai berdarah-darah kepalanya hanya dalam rangka syiar agama. Ya kan? Sampai-sampai malaikat Jibril dengan begitu marahnya. Tinggal Rasulullah mengatakan, iya saya akan timpakan gunung-gunung kepada masyarakat Taif. Tapi apa kata beliau? Jangan. Saya berharap di Taif ini akan lahir ulama-ulama besar. Dan itu terjadi, alhamdulillah. Siapa lagi yang kita mau contohi di diri ini kalau bukan manusia sempurna Nabi Muhammad SAW. Kita tidak lahir pada zaman Nabi, tapi ajarannya, ya kan, hadis-hadisnya, kebiasaannya harus menjadi panutan kita. Menjadi pegang kita semua. Dan di Buton ini, faham-faham beliau dibudayakan betul. Makanya di Buton ini, yang Islam itu yang dibudayakan, bukan budaya di Islam, tapi Islam dibudayakan di Buton ini. Masya Allah. Itu yang mencirikan bahwa Islam di Buton lain daripada yang lain. Nilai toleransinya cukup tinggi. Bahkan lonceng gereja GPIB di bawah-bawah ini Sultan yang menyumbangkan itu. Karena sudah tertanam dari awal bahwa kita saling menghargai. Kenapa kita diciptakan oleh Tuhan yang sama? Masa hanya karena perbedaan syariat, perbedaan penghambaan kita kepada Allah, sudah tidak saling menolong, sudah tidak saling membantu. Sama-sama beragama, hanya karena berbeda syariat-syariat saja. Masya Allah. Tidak terasa ini. Hampir 30 menit. Hampir 30 menit ngobrol Koja. Waduh, saya bilang, saya menikmati nih Koja Podcast hari ini. Baik, kita akan closing ini. Saya pikir tolong beri kami oleh-oleh untuk kami pegang di podcast ini, juga buat pendengar semua yang menyaksikan podcast Koja ini, beri kami closing statement, beri kami motivasi ataupun beri kami pandangan untuk kita jadikan menutup di segmentasi Koja ini. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Jadi sebagai closing statement bahwa bangsa ini adalah sebuah negara demokrasi secara kuantitatif luar biasa. Dunia sekalipun mengakui Indonesia ini cukup. Apalagi tadi sudah ditambah nilai budaya. Jangan hanya karena dalam berdemokrasi menghilangkan tatanan nilai kita. Karena secara amatan saya, secara kuantitatif demokrasi bangsa ini sudah cukup. Tapi secara kualitatif masih di bawah standar. Satu contoh saja, ketika kontestasi pilwali seperti ini, hanya karena berbeda pilihan, berbeda pendukung, kita sudah tidak saling menyapa dan saling menghargai. Hanya karena berbeda pilihan, ketika ada Harwa di situ, dia tidak undang kita, pada tetanggaan kita. Saya kira juga tidak bijak kita tuh. Nah, karena itu, mari kita bersatu, kita membangun negeri. Saya tutup dengan sebuah, bukan kabanti sebenarnya, sebuah ajakan kepada seluruh masyarakat Bau-Bau, tapi dalam versi bahasa Buton. Ama bongkamo ndundu kainaba. Ya kan? Hela meo rabutana labu itu. Papene meo pangava itu. Patoto meo padoma itu. Hingga garura kila bibito kuntu beres. Mai mangavitinai musira taposang tabang voliosi. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTuber semua, itu penutup yang sangat mulia. Terima kasih banyak Pak Mustari. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, dan subscribe.